jiwa raga kami. Halo sahabat Pengayuman, selamat datang di podcast Bara. By the way, podcast ini merupakan program podcast pertama kali nih yang kami lakukan dan akan terus berlanjut ke depannya. Jadi, hari ini kita mau bincang-bincang santai nih, topik mengenai bangga berbangsa dan bernegara. Bersama saya, Veronica Putri, dan teman-teman CPNS Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas kelas 2 Nagan Raya dan Bapas kelas 2 Loksmawe. Nah, di sini kita bisa ngobrol bareng. Ada Mbak Kiki, Mbak Put, Mas Elmi, dan Mas Faiz. Halo guys. Oke, pertama kita ngobrol bareng Mbak Kiki dulu nih. Oke, Mbak Kiki. Nah, seperti apa nih pandangan Mbak Kiki mengenai prinsip bangga berbangsa dan bernegara? Oke, Mbak Putri. Menurut saya, berbicara mengenai bangga berbangsa dan bernegara, maka kita juga berbicara mengenai bela negara nih, Mbak. Karena bangga berbangsa dan bernegara sendiri merupakan salah satu wujud dari bela negara. Saya sendiri merasa sangat bahagia dan bangga menjadi warga negara Indonesia karena yang dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keanekaragaman suku dan budaya, kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa, yang bahkan sampai mendunia. Serta keramah tamahan warganya yang sering membuat warga asing ingin kembali mengunjungi Indonesia, gitu Mbak. Nah, sebagai calon ASN, gimana sih pandangan Mbak Kiki mengenai implementasi kesadaran bela negara? Jadi, kita sebagai calon ASN dapat mengimplementasikan kesadaran bela negara dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, datang ke kantor tepat waktu dan pulang juga tepat waktu sesuai dengan jam kerja, menyelesaikan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, kemudian selalu berinovasi, menyumbang pemikiran dan ide untuk kemajuan instansi di tempat kita bekerja, terus belajar, jangan pernah bosan belajar dan mengembangkan diri dan pengetahuan untuk menjadi lebih baik. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang diskriminatif dengan saling membantu rekan ketika bekerja, gitu Mbak Putri. Wah, sependapat nih dengan Mbak Kiki. Oke, kita beralih ke narasumber selanjutnya. Terima kasih Mbak Kiki. Oke, selanjutnya Mas Elmi. Seperti apa nih pandangan Mas Elmi mengenai prinsip bangga berbangsa dan bernegara? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi pendapat saya mengenai prinsip bangga berbangsa dan bernegara itu ialah, nah kalau kita melihat dari segi terminologinya, di situ kan ada kata bangga. Nah, apa itu arti kata bangga? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangga itu adalah perasaan besar hati, kemudian kepuasan diri terhadap keunggulan yang kita miliki. Nah, kalau kita artikan secara keseluruhan, bangga berbangsa dan bernegara itu adalah perasaan besar hati, kemudian kepuasan sendiri terhadap keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, dengan cara mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa contoh pengimplementasian daripada bangga berbangsa dan bernegara itu? Di antaranya adalah yang pertama, tentunya kita harus patuh dulu terhadap hukum positif yang ada di Indonesia. Karena bangsa kita itu merupakan negara hukum, seperti yang ternukilkan dalam konstitusi kita pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, sebagai contoh sederhana, patuh terhadap hukum
dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara kita mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, kemudian yang kedua, ialah dengan merawat dan tidak merusak fasilitas umum. Negara kita tentunya sudah menyediakan banyak fasilitas umum, diantaranya fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Nah, itu semua kan merupakan bentuk dari kecintaan negara terhadap warga negaranya, dan juga sebagai pengimplementasian daripada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan kemudian kita sebagai warga negara yang baik tentunya juga harus merawat dan tidak merusak fasilitas yang diberikan oleh negara. Nah, itu merupakan salah satu bentuk implementasi daripada bangga berbangsa dan bernegara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengambil contoh yaitu dengan cara tidak mengotori fasilitas umum seperti halte bus, kemudian tidak mencoret dinding ataupun flyover dan sebagainya. Begitu Mbak Putri, pandangan saya mengenai prinsip bangga berbangsa dan bernegara. Pandangannya anak hukum sekali ya. Kelihatan ya anak hukumnya ya, Mas ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke narasumber selanjutnya, yaitu Mas Faiz. Halo, Mas Faiz. Halo, Oke, menurut Mas Faiz, gimana nih menunjukkan sikap dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud rasa bangga berbangsa dan bernegara? baik, terima kasih Bu Putri. Salah satu sikap yang bisa kita tunjukkan yaitu berpartisipasi di dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kenapa begitu? Karena negara kita ini di luar sana sangat dikenal dengan keanekaragaman hayatinya. Dan kita sepatutnya bangga akan hal itu. Terlebih lagi di Indonesia ini ada beragam satwa endemik yang tentunya harus kita jaga kelestariannya. Karena ini adalah bentuk komitmen kita sebagai warga dari suatu negara yang telah bergabung dengan jaringan Worldwide Fund for Nature, yang mana merupakan organisasi yang bergerak di bidang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan hidup. Oke nih Mas Faiz, bicara mengenai satwa liar, apa sih tanggapan Mas Faiz terkait perburuan liar maupun perdagangan dan aktivitas-aktivitas ilegal lainnya? Di Indonesia sendiri mungkin kita familiar dengan perburuan harimau ataupun jual beli kulit harimau dan lain sebagainya. Patut kita ketahui bahwasannya ini adalah bentuk pelanggaran hukum. Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam. Bagi pelakunya itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau denda sekitar 100 juta rupiah. Bahkan orang yang memiliki, menyimpan, dan memelihara satwa yang dilindungi juga diancam dengan pidana yang sama. Maka dari itu, apabila menjumpai satwa yang dilindungi, ataupun menjumpai aktivitas ilegal terkait satwa liar, hendaknya melaporkan ke lembaga yang berwenang. Untuk di Indonesia, kita punya lembaga BBKSDA atau BKSDA yang bergerak di bidang konservasi. Maka dari itu, hendaknya marilah kita sama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oke, baik. Teman-teman, bisa kita dengar ya, kata Mas Faiz. Jadi, salah satu perwujudan bangga berbangsa dan bernegara adalah salah satunya dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup serta hewan-hewan yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya narasumber kita ada Mbak Put nih. Halo, Mbak. Halo, Ibu Veronica Putri. Oke, Mbak. Nah, bagaimana nih jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini? Baik, Bu Veronica, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya ini ada dua sudut pandang ya. Bisa dibilang masyarakat Indonesia itu banyak yang memiliki jiwa bela negara yang kuat. Tapi ada juga yang punya jiwa yang lemah.
Makanya kita balik lagi ke sudut pandang itu ya. Ini sebagai contoh nih, supporter sepak bola di Indonesia. Ketika para pemain sepak bola Indonesia bertanding di AFC Asian Cup, saya yakin banyak sekali pemuda-pemudi yang mendukung kemenangan Indonesia. Bahkan yang tidak gemar sepak bola pun akan ikut menyemangati para pemain sepak bola dari negara kita. Benar nggak, Bu? Benar. Jadi benar. orang yang ya Setuju sih. banyak ya kan banyak nih orang nggak paham sepak bola itu apa, tapi ikut nonton, ikut nge-tweet. Nah, seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya termasuk jiwa bela negara yang kuat. Kemudian ada juga yang belum lama ini lagi rame ya. Ketika salah seorang musisi Indonesia yang dia cukup terkenal, sebut aja namanya pakai inisial ya, Ade, yang dia menambahkan logo Dewa di bendera merah putih. Tahu kan? Nah, itu banyak masyarakat di Indonesia yang mereka mengopinikan pendapatnya lewat media sosial itu terkait perilaku Ade itu. Jadi memang secara tidak sadar banyak sekali yang memang jiwa bela negaranya itu kuat. Tapi ada juga yang lemah. Kenapa saya bilang lemah? Karena di generasi yang sekarang ini, generasi apa? Milenial ya. Milenial atau generasi Z? Atau generasi X ya? Makin banyak sebutannya. Milenial ya. Milenial, oke. Jadi ada juga dia yang jiwa bela negaranya melemah. Karena apa? Karena minimnya pengetahuan sejarah Indonesia. Sekarang mungkin kalau sejarah K-pop banyak lah yang tahu ya. Nah, sejarah Indonesia itu mungkin tahu ya, Mbak ya. Nah, itu dia. Nah, itu jadi kayak pengetahuan sejarah itu masih kurang, makanya jiwanya belum tergerak. Nah, selain itu juga ada globalisasi yang membuat warga Indonesia itu kehilangan jati diri. Ya, Indonesia itu sebenarnya unik dan beragam ya. Cuma karena ada budaya-budaya lain yang masuk, sehingga banyak generasi sekarang yang mereka kehilangan jati dirinya. Kemudian ada sikap konsumtif dan hedonis yang dia menjadi faktor rendahnya kesadaran bela negara. Ya, mungkin banyaklah sekarang di sosial media ya, yang orang-orang berlomba menggunakan barang-barang bermerek dari luar. Tapi kalau secara keseluruhan menurut saya jiwa bela negara di masyarakat Indonesia itu termasuknya kuat. Itu aja Bu Veronica Putri dari saya. Oke Mbak Putri, setuju sih, menarik ya teman-teman topiknya pada hari ini. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya udah ngobrol-ngobrol di podcast Bara. Ternyata kita udah sampai di penghujung acara nih. Gak kerasa ya waktunya, kurang lebih 15 menit kita ngobrol-ngobrol bareng teman-teman PK. Dan Putri mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.